welcome to my channel Go Gue Sehat. Nah, hari ini kita membahas hal yang sangat penting dan serius. Nah, ini sangat krusial sekali ya. Yaitu apa itu? Nasihat dokter vs ahli nutrisi pada orang yang penyakit jantung koroner. Nah, apa itu nasihat dari dokter? Oke, nah setelah kita berkorban untuk mematuhi nasihat dokter tersebut, nah apakah kita sembuh dari jantung koroner? Nah, sepanjang sepengetahuan saya, ya bagi orang yang berpenyakit jantung koroner, setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian akan kembali kepada dokter tersebut dan pasang ring kembali. Nah, berarti ya dari sini nasihat dokter sebenarnya tidak berhasil. Dia hanya menunda saja. Ya, artinya kita membutuhkan nasihat yang lebih, ya, yang lebih inovatif. Artinya, ya, bisa, ya, sembuh. Nah, jadi, ya, jikalau nasihat daripada dokter, ya, benar-benar, ya, memang hanya menunda saja, ya, maka, ya, tolong dilirik nasihat daripada ahli kesehatan atau ahli gizi atau ahli nutrisi sebagai berikut. Ya, jadi yang pertama adalah ya bagaimana dia nanti keseimbangan nutrisi. Nah, jadi dokter mengatakan jangan banyak makan daging. Ya, kenapa? Ya, nanti kolesterolnya akan naik. Nah, sebaliknya ya sama kita, ya makanlah daging secukupnya. Makanlah daging seperlunya. Kenapa? Karena kita butuh protein. Lantas, ya bagaimana dengan kolesterolnya? Ya kita turunkan. Nah, jadi perlu diingat ya bahwasanya kolesterol itu dari makanan menyumbang hanya 20%. 80% itu adalah ya dari hati. Artinya, kalau kita stres atau perasaan kita tidak nyaman ya atau gundah, maka kita akan memproduksi kolesterol yang banyak. Nah, jadi ya ahli nutrisi ya mempunyai namanya ya zat yaitu omega 3. Artinya ya walaupun banyak kita mengkonsumsi daging ya kolesterol itu akan masuk ke dalam darah, demikian juga yang dari hati yang 80% tadi, maka itu akan dilarutkan dan diencerkan dan dikembalikan di hati. Maka dia nanti akan ya diproses, maka akan dikeluarkan melalui sistem pencernaan. Jadi jangan takut makan daging. Kenapa? Karena kita ya butuh ya protein. Orang Indonesia ya secara umum kita adalah kekurangan protein. Ya sehingga ya kita lebih cepat tua. Karena protein itu dibutuhkan untuk ya, mengganti sel-sel kita yang rusak. Maka ya untuk ya jikalau kita mengkonsumsi daging banyak, maka kita ya bisa dengan menggunakan ya omega 3 ini ya itu nanti akan bisa terselesaikan. Jadi asupan protein cukup ya, kolesterolnya itu nanti kita ya turunkan dengan cara mengkonsumsi omega 3. Nah, jadi ya dokter itu hanya ya memberikan namanya dia nanti ya sejenis pengencer darah, kemudian anti kolesterol ya. Nah, kalau dia nanti nama obatnya sejenis warfarin dan amlodipin. Nah, di mana dia nanti ya zat-zat yang diberikan dokter itu 10 tahun ke depan itu akan mengakibatkan masalah baru. Ya, jadi efek sampingnya adalah itu akan bisa menyebabkan kanker usus dan akan ya merusak sistem pencernaan kita. Nah, selanjutnya ya jangan makan gorengan atau ya makanlah yang direbus-rebus. Nah, jadi ya orang yang sudah penyakitan itu ya dipaksa untuk makan yang hanya rebus-rebusan. Artinya ya selera makannya akan berkurang. Nah, jadi ya kita tidak terlalu memantangkan gorengan. Nah, makanlah ya sewajarnya bagaimana orang sehat ya mau gorengan ya tetapi tidak terlalu banyak. Nah, jadi ya kalau kita makan gorengan maka ya di dalam ya sistem pencernaan ya lemak itu akan diubah
menjadi ya gliserol tambah asam lemak. Nah, jadi ada ya zatnya, yaitu yang namanya dia nanti enzim. Nah, jadi ya walaupun orang yang penyakit jantung koroner ya makan goreng-gorengan, kalau dia makan enzim ini, maka itu akan netral di dalam sistem pencernaan. Nah, jadi fungsi daripada enzim ini di sini ada enzim-enzim yang namanya amilase, lipase, peptiase yang bisa mengolah karbohidrat, ya, lemak dan protein, ya, sehingga dia nanti akan terserap di usus dengan baik. Nah, selanjutnya ya cukup istirahat, ya, dan ya jangan merokok. Nah, ya jadi ya jikalau orang dilarang merokok itu ya umumnya yang biasanya ya cukup asupan nikotin ke dalam tubuhnya, maka dia akan stres. Nah, jikalau dia nanti stres ya, maka kolesterol akan terbentuk di dalam hati. Ya. Nah, maka kolesterol akan bertambah banyak di dalam darah. Maka terjadi ya permasalahan baru. Nah, jadi ya silakan boleh saja. Tapi ya bisa dikurangin ya secara berangsur-angsur. Nah, jadi ya di dalam dunia nutrisi ada namanya nanti manipulasi. Jadi ya di dunia IPA manipulasi itu ya suatu kondisi ya di mana dia nanti ya kita buat agar lebih baik. Jadi agak berbeda dengan di dunia sosial. Di dunia sosial kalau dia nanti manipulasi itu ya berkonotasi negatif. Nah, jadi ya di dalam keteknikan atau di dalam ya dunia IPA ya. Nah, jadi manipulasi itu adalah bagaimana membuat sesuatu keadaan menjadi lebih baik. Nah, ya apa sebenarnya yang ada ya di dalam asap rokok tersebut, ya, maka dia nanti itu akan ada nanti namanya radikal bebas atau ya racun-racun, ya, maka itu nanti bisa kita netralkan dengan namanya ya SOD. Nah, ini super oksid dismutase. Artinya fungsinya dia nanti ini akan menghabiskan dia nanti ya racun-racun di dalam tubuh kita, ya, sehingga ya kita ya tidak terpengaruh ya oleh asap rokok tadi. Nah, jadi jikalau ya kita memang tidak bisa menghentikan merokok, ya, maka kita harus menambahkan atau mengkonsumsi ya yang namanya SOD ini. Ya, tetapi memang ya sebaiknya dihentikan ya merokok. Tetapi kalau memang tidak bisa dan menimbulkan stres, ya maka kita harus tambahkan ini ke dalam asupan makanan kita ya atau suplemen ya ke dalam tubuh kita. Oke, jadi ya selanjutnya ya jantung itu dia nanti bisa berhenti itu karena asupan darah yang kurang akibat daripada dia nanti penyumbatan itu ya akibat dari flak, kemudian terjadi nanti trombosis ya. Nah, atau mungkin terjadi kedutan ya sehingga dia nanti ya pembuluh darah itu akan tersumbat. Nah, jadi ya tersumbatnya pembuluh darah itu ya banyak faktor. Ya, salah satu itu tadi. Nah, jadi ya yang pertama dia nanti memang sudah ada sumbatan, yang kedua dia nanti ada infeksi ya. Nah, kemudian dia nanti ada luka di dalam pembuluh darah, maka luka itu nanti ya akan ya lengket dia nanti zat-zat sehingga terjadi dia nanti namanya trombus. Nah, jadi ya untuk menghindari penyumbatan tersebut ya maka kita menggunakan asupan yang namanya dia nanti power mix. Nah, jadi ya power mix ini adalah meningkatkan imunitas tubuh ya sehingga dia nanti ya tidak terjadi lagi nanti namanya infeksi atau inflamasi di dalam aliran darah. Nah, ya jadi ya ini akan mensuplai makanan ya saraf sehingga akan menurunkan ya kadar stres. Nah, stres itu akan menimbulkan yang namanya dia nanti kedutan ya di dalam pembuluh darah. Dia mengkerut ya. Kalau dia mengkerut ya maka dia nanti darah kita mengental ya, maka dia nanti akan terjadi dia nanti penggumpalan yang disebut dengan trombus sehingga dia nanti darah itu tidak bisa mengalir. Maka ya
jantung akan berbahaya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah semua suplemen ini dikonsumsi? Ya, sebaiknya dikonsumsi, ya. Nah, tapi ya tergantung kepada kebutuhan juga. Nah, jadi yang harus memang dikonsumsi itu adalah yaitu omega 3. Itu wajib, ya. Jadi, kalau kita konsumsi 3 sampai 6 bulan ke depan, ya, itu kita harapkan dia nanti seluruh pembuluh darah kita bersih, bukan hanya pembuluh darah jantung, ya. Seluruh pembuluh darah ya di dalam tubuh kita, baik itu di jantung, di otak, dan di seluruh tubuh. Nah, jadi ya, jikalau ya memang kita tidak bisa melepaskan untuk berhenti merokok, ya maka kita harus ya konsumsi SOD, superoksid dismutase tadi. Nah, ya jadi itulah yang dikatakan dengan manipulasi. Jadi suatu hal kondisi yang buruk, ya maka kita ciptakan dia nanti bagaimana dia nanti biar bisa lebih baik, dan tujuannya adalah kesembuhan. Nah, ya jadi para pasien jantung koroner boleh melirik nasihat kami, dan ini tidak berbahaya. Ya, jadi kenapa kita tetap mengkonsumsi obat dokter sampai 3 bulan ke depan. Nah, selanjutnya kita tambahkan tadi apa yang ya disebutkan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi yang wajib itu nanti adalah omega 3. Nah, jadi untuk enzim, untuk power mix, SOD, nah itu dia nanti tergantung kepada situasinya. Nah, pertanyaan, apakah berbahaya mencoba? Jawabannya tidak. Dan itu dia nanti 3 sampai 7 hari ke depan nanti bisa kita lihat. Ya, jadi kira-kira seperti ini, ya. Kita konsumsi suplemen, ya, misalnya, ya, omega 3 seperti ini, ya, dengan tetap memakan obat, ya, yang dari dokter, ya. Kenapa? Karena menggunakan suplemen ini tidak langsung serta-merta, ya. Ini prosesnya agak lambat, tapi pasti dia nanti akan menggerus atau membersihkan aliran darah kita, gitu. Nah, sementara obat yang diberikan dokter itu adalah satu, dia nanti mengencerkan darah, ya, yang kedua anti kolesterol. Nah, kemudian nanti ya membukakan atau melenturkan dia nanti ya pembuluh darah. Nah, jadi ya itu tetap harus kita konsumsi. Maka nanti akan kita rasakan dia nanti ya 3 sampai 7 hari ke depan. Kita lebih segar, ya, lebih sehat, lebih bertenaga. Nah, ya kalau kita konsumsi 3 sampai 6 bulan ke depan, ya maka kita lihat perubahannya. Nah, jadi ya pengalaman saya setelah 6 bulan, maka boleh kita cek kembali. Nah, saya punya pengalaman ya yang penyumbatan ya jantung, yaitu 4 sekaligus, ya, 100%, 80%, 70%, 70%. Nah, ya dengan kombinasi ya penggunaan nutrisi ini sampai sekarang ya beliau masih sehat-sehat saja. Nah, ya tapi tetap ya dengan memakan obat dokter ya hingga dia nanti 3 bulan ke depan. Nah, jadi ya mencoba untuk suplemen ini tidak berbahaya. Nah, jadi ya dan bisa kita rasakan. Dan ya kita katakan tidak beresiko, ya. Karena apa? Karena kita tidak menghentikan ya obat yang diberikan dokter. Setelah 6 bulan kemudian itu nanti boleh ya kita cek kembali. Tentunya kalau tidak ada lagi penyumbatan, kita tidak perlu konsumsi obat dokter tersebut dan kita ya dinyatakan dengan sehat. Oke, ya, semoga bermanfaat. Go gue sehat.